belajar tentang IPAS. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Resistor. Oke, terus apa lagi? Avometer. Oh, oke, masih ingat ya berarti ya. Tapi sebelum kita belajar, kalau absen dulu, hari ini siapa yang tidak masuk? Gak tahu. Coba dicek samping sebelah kiri kanannya. Mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Ada Bu. Oh, yang pelatihan tadi. Ya. Terus apa lagi? Karena Jawa lomba. Jawa lomba. Itu Jawa. Moti. Oke. Ada lagi Bu. Yang lainnya sudah hadir. Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Next. Sebelum kita belajar, ini ada kesepakatan kelas yang dulu sudah kita buat bareng-bareng. Jadi ini bukan lo ingatkan lagi. Yang pertama adalah hadir tepat waktu, kedua adalah aktif dalam pembelajaran, ketiga menghargai pendapat teman, keempat menggunakan perangkat untuk pembelajaran, jujur dan tolong menolong. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan selain keenam itu? Cukup. Makan ya berarti ya. Nah, pada kipas angin listrik, kita dapat mengontrol kecepatannya dengan atau pemutar tombol ke sana kemari. Di sini arus yang mengalir melalui kipas dikendalikan dengan mengatur resistansi melalui regulator yang ada di dalam kipas. video tadi itu aplikasi dari hukum apa? Oke. Kemarin sudah dibaca modulnya? Oh, sudah. Oh, itu apa? Ayo. Oh, adalah ya. Apa? Hambatan listrik. Oke, ada lagi yang lain? Hambatan listrik. Oke, hambatan listrik. Ada lagi yang lain? Listrik yang mengalir atau kawan ada. Kuat? Arus listrik. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat suatu hambatan. Ada lagi? Berarti ada hambatan, ada kuat arus listrik yang mengalir di suatu kawat penghantar. Jadi itu adalah hukum Ohm. Tadi ada hambatan, ada kuat arus yang mengalir di kawat penghantar. Terus mungkin ada lagi yang tahu rumusnya. Semuanya satu ada cuma nyari Satu aja, hukum Ohm kan rumus. nyari resistannya sama dengan R-nya aja. Apa yang lainnya? Yang hukum Ohm-nya itu dibagi P dibagi I. satuan Sama dengan R. Oke, ini ya yang kalian ketahui. Terus kalau sudah tahu ini P dibagi dibagi I sama dengan R. Nah, ini V ini apa? Volt atau apa? Tegangan. Berarti nanti ada tegangan, ada arus listrik, ada hambatan hambatan atau resistor yang sudah disebutkan sama teman kalian tadi adalah sama ya. Nah, terus kalau ingin ambil salah satu contoh dari video yang sudah kalian lihat tadi, itu kan ada kipas angin. Ya kan, kipas angin itu kan bisa diatur kecepatannya. Kalian kalau misalkan 3, 2, 1 itu kan bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian. Nah, itu bagaimana cara mengatur kecepatannya itu tadi di kipas angin? Dengan resistor. Nah, oke. Betul ya. Jadi pakai resistor. Nah, caranya seperti apa? Gimana caranya prakteknya? Nilainya itu dari berapa hambatan biar menjadi arusnya seperti apa?
Nah, sekarang saatnya kita akan praktek tentang itu tadi. Di next, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti peserta didik dapat mendesain prosedur penyelidikan ilmiah. Jadi pertama kalian juga diminta untuk mendesain, kemudian mengidentifikasi kekurangan seperti yang percobaan sebelumnya. Jadi minta tolong kalian identifikasi juga kekurangan dari desain percobaan yang sudah kalian rancang, minimal 2 kekurangan. Kemudian mengidentifikasi kesimpulan. Dan yang terakhir nanti ada mengkomunikasikan. Ya, seperti biasa kalian nanti juga minta untuk presentasi. Ya, Bu. Siap? Ya. Lanjut. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya yang sudah Google share di WA kalian. Minta tolong duduknya berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil uji coba proyek kami tentang hukum. Sebelum saya lanjutkan, pertama-tama perkenalkan anggota kami, yaitu nama saya Rifan Satya Pandega, kemudian Kalau saya Ahmad sebagai Direktur Aswan, absen 1. kalau saya Bapak Hasan Ahmad, absen 18. Nama saya Lusa Alhamdulillah Sabiko, absen 12. Saya Indra Sangka Badar Aziz, absen 26. Saya sekali saya di absen 7. Kemudian perusahaan masalah yang akan dibahas oleh Rizka Agustina. Oke, rumusan yang kita bahas itu yang pertama ada apa saja aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan hukum. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan besar hambatan listrik suatu resistor menggunakan hukum. Kita lanjut, basis. Aplikasi yang pertama, apa saja aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan hukum. Seperti kipas angin dan HP. Hukum pos digunakan untuk menghitung besar hambatan yang ada pada alat elektronik. Hambatan tersebut digunakan untuk mengatur besar kecilnya arus dan tekanan alat elektronik. Hipotesis kedua yaitu bagaimana cara menentukan besar hambatan listrik suatu sistem menggunakan hukum. Dengan menggunakan rumusnya yaitu V bagi R sama V bagi I sama dengan Z. V itu tegangan, I itu arus listrik, dan itu hambatan. Hasil penyelidikan, baca. Jadi
Ini yang kita dapatkan tadi hasilnya. Untuk voltnya ini ada yang pertama itu ada 2,5, yang kedua ada 2,5, dan itu 2. Untuk arus listrik atau ampere, ya ampere yang pertama itu 0,5, yang kedua itu 1, yang ketiga itu 1,5. Untuk resistor atau ohm itu yang pertama 5, yang kedua 2,5, dan yang ketiga 1,33. Kesimpulan dari praktek ini yaitu praktek menggunakan power supply, pembelaan besar dan breadboard. Untuk eksperimen hukum Ohm memungkinkan verifikasi konsep dasar bahwa tegangan dalam suatu rangkaian listrik berbanding lurus dengan arus yang mengalirnya pada resistor dengan hambatan tetap, serta memungkinkan pengukuran yang akurat terhadap tegangan dan arus. Penggunaan breadboard juga memberikan pengalaman praktis dalam membangun dan memodelkan rangkaian listrik sederhana, memberikan dasar yang kuat dalam pemahaman konsep dasar hukum Ohm. Nah, untuk evaluasi ini, jadi kita kan pertama kali menggunakan power supply, dan kedua kali menggunakan voltmeter dan di breadboard pertama kalinya. Jadi kita agak besar dalam menggunakan alat-alatnya. Terus yang kedua itu kita juga masih bingung juga cara hitung-hitungnya tapi ya bisa tadi ya itulah. Ya, jadi kayaknya evaluasi dari kita tuh masih belum bisa menggunakan secara praktek, cuma bisa di teori saja. Mungkin kesulitan utamanya seperti itu dan juga susah untuk menancapkan satu. Ya, saya Bapak Saudara Sanjayadi Ya. mau bertanya, Ya, silakan. di dalam voltmeter ini apakah ada plus minusnya? Maksudnya itu terminal masuknya, apa tegangan yang didisplaykan? Plus minus. Plus minus itu kayak buat kabel buat ukur tegangannya itu ada sih. Kalau Ya, yang itu. warna hitam yang minus, yang merah yang plus. Oh ya, terima kasih. Cukup, mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok 1 dalam menerangkan ataupun dalam pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab masalah kita yang di awal tadi, yang ada kipas angin. Nah, itu tadi gimana caranya buat mengganti mengatur kecepatan dari kipas angin tadi. Tadi kan sudah disebutkan sama Jendra kalau yang diatur adalah resistornya, ya kan, yang diatur kan resistornya. Kalau V-nya ini semakin besar, berarti I-nya juga semakin besar karena dia harusnya sebanding V, I, E, ya kan? V dan I itu sebanding. Nah, kalau I-nya besar, berarti R-nya kecil. Jadi dia sebanding atau tidak? Tidak sebanding. Berarti kan kebalikannya. Kalau I-nya besar berarti R-nya kecil. Jadi tetap kalau kita kita mau mengatur kecepatan kipas angin tadi, tetap harus memperhatikan besarnya resistansi dengan arus serta tegangan yang akan dilalui dalam rangkaian tersebut. Oke. Kita simpulkan bersama tadi hukum Ohm itu berarti apa? Hukum Ohm tadi apa? Angkat tangan. Hukum Ohm adalah Hukum untuk mencari hambatan tegangan listrik, arus listrik. Jadi saling berkaitan ya. Tegangan, arus listrik dan hambatan. Hukum Ohm adalah tegangan, resistor dan arus listrik. Rumusnya apa? V sama dengan refleksi di ya tadi. Bagi R itu Pak. Ya, yang pakai IR tadi ya.
Silakan kalian refleksi menggunakan QR tadi. Pakai Google Form. Nanti diisi. Boleh di scan sekarang. Di foto yang Langsung diisi Google Form. Sampai Pada seluruh silakan diisi. kelas dan 12 agar segera menuju ke tempat ibadahnya masing-masing yang sudah dilakukan. Kelas 12 selanjutnya silakan penggunaan di kelas 10 dan kelas 11 di masjid Al-Faida. Terima kasih. Bagi kami yang masih di kelas, mohon untuk saja maaf, sudah berbeda.